Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Alfi di sini. Kalian apa kabar? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan membahas sedikit mengenai membaca kreatif. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan membaca kreatif itu? Nah, di sini Kakak akan ngasih tahu ke kalian apa sih yang dimaksud dengan membaca kreatif. Jadi, membaca kreatif adalah kegiatan membaca yang tidak hanya sekedar menangkap makna tersurat, makna antar baris, dan tetapi juga mampu secara efektif menerapkan hasil membacanya untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian, kalau kita membaca secara kreatif atau membaca kreatif, kita akan dapat menambah pemahaman sesuai apa yang kita baca dibandingkan dengan membaca biasanya. Kemudian manfaat dari membaca kreatif, apa sih manfaatnya? Nah, di sini kakak kasih tahu ya, manfaat dari membaca kreatif ada 6. Yang pertama, kita dapat menerapkan berbagai pengetahuan baru yang kita peroleh untuk mengembangkan karir kita. Yang kedua, kita dapat meningkatkan kemampuan dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan dalam kepentingan sehari-hari. Yang ketiga, manfaat dari membaca kreatif yakni dapat diambil dari proses membacanya. Pemahaman kreatif salah satunya adalah untuk menulis. Yang keempat, dengan membaca kreatif akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. Yang kelima, memberikan informasi sosial. Contohnya, kita dapat memanfaatkan lahan milik kita, misalnya membudidayakan tanaman hias, tanaman obat-obat, dan lain-lain dari membaca kreatif tadi. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu untuk menambah pengetahuan kita. Kemudian, ciri-ciri membaca kreatif. Ini nih yang penting. Yang pertama, kita dapat membedakan ciri-cirinya dari antara membaca kreatif dengan membaca biasanya. Yang pertama, yakni dengan kegiatan membaca ini tidak berhenti pada saat menutup buku. Jadi kalau kita biasanya membaca biasa, setelah membaca kita tutup bukunya, selesai. Nah, kalau membaca kreatif, kita tidak hanya berhenti di menutup buku. Ada hal-hal lain yang harus kita lakukan. Untuk yang kedua, yakni mampu menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Jadi, apa yang kita baca dapat kita terapkan di kepentingan sehari-hari, seperti itu. Untuk yang ketiga, yakni munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Untuk yang keempat, yakni hasil membaca berlaku sepanjang masa. Jadi, apa yang kita baca sekarang tidak akan berhenti fungsinya di hari ini juga, tapi apa yang kita baca sekarang juga dapat bermanfaat di kemudian hari, seperti itu. Untuk yang kelima, yakni mampu menilai membaca secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaan. Jadi kalau kita membaca sesuatu nih, misalnya membaca sebuah buku itu tadi adalah bahan bacaan kita. Kemudian kita tidak hanya berhenti dari setelah membaca kita berhenti, kita tutup bukunya, selesai sudah. Tapi dengan membaca kreatif, ciri-cirinya, salah satu ciri-cirinya yakni kita dapat menilai, oh ternyata buku ini kurangnya di sini, oh ternyata buku ini lebihnya di sini, seperti itu. Dan yang terakhir, yang keenam, yakni mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil yang kita baca. Jadi contohnya kalau kita bingung menyelesaikan masalah di sekolah, masalah tentang pendidikan di sekolah. Nah, dengan kita membaca kreatif, kita membaca sebuah buku, kita dapat menerapkan apa yang kita baca di masalah yang kita hadapi tadi, seperti itu. Nah, yang terakhir dari membaca kreatif ini ada pemanfaatan sastra dalam membaca kreatif. Di sini pemanfaatannya ada 5. Yang pertama,
menumbuhkan kreativitas dan imajinasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berkomunikasi atau meningkatkan kemampuan bicara kita. Tidak hanya berhenti di situ, kemudian pemanfaatan dari membaca kreatif ini secara sastra dalam membaca kreatif ada 5. Yang pertama, menumbuhkan kreativitas dan imajinasi kita. Jadi, setelah membaca kita tidak hanya berdiam diri saja, tapi juga kita dapat menumbuhkan kreativitas diri kita, mengembangkannya dan menambah imajinasi atau wawasan kita. Untuk yang kedua yakni meningkatkan kemampuan berkomunikasi kita atau kemampuan bicara kita. Jadi kita dengan membaca kreatif kita dapat memahami bagaimana cara-cara berbicara dengan lawan jenis kita, cara-cara berbicara dengan lawan bicara kita, dan cara-cara berbicara dengan orang lain seperti itu. Untuk yang ketiga yakni menumbuhkan daya analisis kita. Jadi setelah membaca kreatif kita dapat menumbuhkan daya analisis kita. Contohnya kita dapat menumbuhkan cara-cara memahami sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita pahami. Untuk yang keempat yakni meningkatkan kemampuan kita. Nah, kemampuan apa saja yang dapat kita tingkatkan? Kemampuan yang ingin kita tingkatkan seperti itu. Nanti contohnya kalau misalnya kita ingin meningkatkan kemampuan komunikasi kita, berarti kita harus membaca buku-buku tentang komunikasi. Setelah itu kita analisis, setelah itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu contoh terkecilnya. Kemudian yang terakhir yang kelima yakni menambah pengetahuan dan wawasan kita. Jadi dengan membaca kreatif kita tidak hanya memiliki pengetahuan di situ-situ saja, tapi juga dengan membaca kreatif kita dapat menambah kemampuan, wawasan dan pengetahuan kita dari dunia luas. Seperti itu. Untuk adik-adik tetap semangat belajar dan jangan lupa terus melakukan apa yang ingin kita lakukan selama itu positif. Oke? Sekian dari kakak, terima kasih atas waktunya, sudah mau mendengarkan, sudah mau memahami apa yang kakak jelaskan. Ada kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.